disabilitas melakukan pemerkosaan ya, apalagi sampai 16 orang ya itu ya. Jadi awalnya itu ya mungkin netizen nggak percaya, tapi setelah lihat video-video lain yang viral ya, Agus yang lihai mengendarai sepeda motor ya, yang joget-jogetan ya, yang mabuk-mabukan, dan gaya Agus yang seperti itu, akhirnya netizen itu baru nyadar kalau ternyata Agus itu ya benar-benar melakukan itu ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen supaya kami bisa memberikan informasi yang lagi viral ya. Mari kita lihat video-videonya berikut ini ya. Halo bosku, jalan-jalan putra bosku. Satu kata, 1.2 koma. So sweet ini. Agus Buntung melakukan pelecehan pada 13 wanita ya, ngaku punya mantra khusus. ya, Iwas alias Agus Buntung, pemuda disabilitas tanpa kedua tangan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ruda paksa terhadap 13 wanita. Kasus ini bermula ketika seorang wanita melaporkan perbuatan tidak senonoh yang diduga dilakukan oleh Agus. Korban mengaku mendapatkan intimidasi secara verbal dan fisik. Berawal dari satu laporan, ada belasan perempuan yang ikut melaporkan lantaran turut jadi korban Agus Buntung. Publik pun dibuat bingung akibat keterbatasan fisik tersangka dan bagaimana tindakan tersebut bisa dilakukan oleh seseorang tanpa kedua tangan. Fakta ini menambah kompleksitas kasus dengan spekulasi yang berkembang bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi jalannya kejadian seperti manipulasi psikologis atau bantuan pihak ketiga. Lalu baru-baru ini terungkap jika ternyata Agus Buntung memiliki mantra khusus. Mantra khusus ini dibaca Agus Buntung sebelum melecehkan korbannya. Hal ini diungkap oleh Andre Saputra, pendamping korban pelecehan seksual Agus Buntung. Tak hanya itu, Agus Buntung juga mengancam korbannya jika berteriak maka mereka bakal dinikahkan oleh warga. Sampai saat ini polisi terus mendalami kasus ini. Namun polisi memastikan jika kasus Agus Buntung bukanlah pemerkosaan. Nah ini ya, nah ini yang buat wanita kelepek-kelepek kayak ini. Nih goyangannya ya, ngeri, tampling. Kayaknya minuman keras ini ya, lagi mabuk nih kayaknya. Cih. Karena Nah, keadaan saya seperti ya. ini, yang dimana saya tampangnya melas ya teman-teman ya, sama orang tua. Makanya netizen itu tertipu ya buang air sama tampangnya yang melas orang ini. tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya, berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana betul cara juga saya ya sebenarnya kalau nggak dibukain gimana? Sama orang tua. Saya terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasih. Nah setelah itu saya mau makan di sana kan, bawa uang 10.000. Ya akhirnya makan. Ceritanya Agus ini ya. Makan saya. Setelah saya makan tapi di sana, benar apa tidaknya kita juga nggak tahu ya. Karena saya jalan kaki kan capek. Ini pernyataan Agus. Saya berusaha untuk minta tolong ke orang untuk nganterin. Nah, yang dimana saya mau minta tolong sama orang itu berawal dari minta tolong sama orang, tapi orang itu tidak bisa. Nah, terus akhirnya saya minta tolong ke perempuan Niki. Ke cewek ini saya minta bantuan. Terus saya bilang ini, Mbak, bisa enggak minta tolong anterin ke kampus? Bisa, dia bilang. Nah, dia setelah itu bersedia dia nganterin, dia masukin laptop, Pak. Nah, setelah dia masukin laptop, jalanlah barengan ke parkiran. Nah, jalan parkiran, setelah kita jalan parkiran, digoncengan saya digonceng. Nah, jalan terus ke kampus itu seret. Pindah ke kampus larinya, Pak. Diputer-puterin saya di Islamic Center di depan ini 3 kali. Lagi. Nah, saya kan tidak berani nanya karena orang sudah bantu kan. Kurang enak lah, saya udah syukur-syukur dibantu, tapi saya diam aja. Nah, diputar-putar, balik arah lagi Pak, ke tempat suatu penginapan itu atau homestay itu. Tapi enggak sih saya berani ngomong apa-apa. Saya enggak ada uang posisi Pak. Nah, terus seketika
dia yang bayar, Ini ya teman. dia yang bukain pintu, Pengakuan dia yang Agus ya. semua-muanya lah gitu. Nah, akhirnya saya diam dan tidak bisa ngelawan, Pak, karena keadaan saya seperti ini. Nah, saya hanya pasrah gitu. Nah, setelah itu saya singkat aja, setelah saya di homestay itu, dia yang bayar kepada orang itu 50. Nah, terus dia yang buka pintu, masuk dah, disuruh saya sama dia masuk. Dia juga masuk, dia di depan kan. Nah, saya ikutin dari belakang, masuk dia juga. Nah, terus saya masuk, ditutup pintunya, Pak, sama dia. Nah, tiba-tiba saya kaget, Pak. Seperti baju celana saya dibuka. Nah, Mau ngelawan, nggak bisa. Kalau saya ngelawan, Iya. posisi pasti Iya, akan alasannya malu habis saya ya, karena saya dibuka kayak gini. semuanya telanjang tuh. Nah, akhirnya saya diam aja, terus dia di atas saya, dia yang gituin saya, dia yang buka semua-muanya. Nah, setelah dia buka semua-muanya itu, dia yang bersihin lagi. Apa yang Lah, dibersihin ini ya? Dia yang bersihin lagi, dia yang nyuciin, dia masangkan baju dan balik ke kampus. Tapi sebelum balik itu dia gini, Pak, setelah dia di kamar itu kan dia pakai baju, pakai celana, saya dipakein juga baik-baik. Ini nih yang Kata-kata buat yang kemarin saya ninggalin ketawa kamu. ini. Oke, lah. Wih. Nih. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Sejak menyala, Wih. Pantleng Agus ya. nih, Bos. Tamplek dong. Gayanya Agus ya. Ih, ngeri ini. Oke, kita lihat pengakuan korban ya. Ini di podcast Deddy Corbuzier ya. Kita dengarkan, kita lihat pengakuannya seperti apa. Oke, kita simak ya. Istirahat, nggak mau dinikahin sama dia. Terus dia tetap kekeh mau istirahat, tapi saya tetap kekeh juga mau balik ke tempat saya. Tapi saya nggak tahu jalan. Ayo anterin saya ke kos saya udah mau balik, saya bilang. Terus setelah itu saya mau istirahat sebentar karena di penginapan di homestay itu. Nah di sana kita udah selesai. Pas itu dia bilang gini, nanti saya ganti uangmu, pakai uangmu dulu ya separuh, katanya. Nah, ini pengakuan korbannya Terus ya. uang saya separuh sama uang dia separuh pas itu. Kenapa kamu mau diajak ke homestay? Saya mau saya Ini mau balik alasannya, aja, ya. tapi dia yang bilang sakit kakinya. Oke. Nah dia aja yang mau istirahat ini. Terus kamu Nah, ini ya. Kena mantra paling ini ya. Nah pas itu saya Kena juga nggak mantranya sadar. Agus ini. nggak sadar nih, gimana definisi nggak sadar? Pas sudah sampai ke kamar itu kan terus dia bilang, Kok kamu bisa ikutan masuk ke kamar? Kamu nyadar nggak kalau ikutan masuk ke kamar itu salah? enggak, Enggak. iya, Oke. Apa yang di otak kamu apa? saya cuma mau pulang aja. Nggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar tuh apa? Nggak ada, saya kok kosong banget di sana. Saya juga nggak sadar. Nganterin doang. Iya. Oke, terus? Nah terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini, terus saya bilang saya ini nggak mau. ancamannya Terus ya, dia bilang gini, ancamannya Agus nanti kita ya. dinikahin kalau dia tahu berdua di sini, katanya. Nanti digerbek sama warga, katanya gituin saya. Nah setelah itu, saya kunci pintu kamar ini. Nah terus dia suruh saya rebahan, tapi saya nggak mau. Terus dia tidur di ranjang itu. Nah setelah itu dia matiin lampu, tapi saya nggak mau juga. Saya jangan matiin lampu. Nah setelah itu dia tidur. Saya kan pastinya lagi duduk di ranjang itu. Nah dia mepet-mepetin badannya ke saya. Nah pastinya pas itu HP saya mati daya. Nah saya nyalain HP saya diam-diam. Dan HP saya diam-diam. Nah setelah saya nyalain HP saya diam-diam, saya langsung lari ke kamar mandi. Nah kan itu ya. awalnya Agus ini dia halus caranya ke saya. Nah Apa yang terjadi, Pak, menurut Bapak atau juga menurut korban 5? Apa yang terjadi? Kenapa perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini yang quote on quote menjadi korbannya, membiarkan hal itu terjadi? Pertama gini, Bang. Si pelaku itu sepertinya melakukan profiling kepada calon korban. Oke. Jadi tidak random Tidak random. perempuan, Tapi tapi kan ini kan bukan SDM rendah. iya, tapi dia melihatnya gini, Bang. Yang dilihat pertama adalah yang dia cari adalah perempuan, apakah itu anak-anak atau ya mahasiswi perempuan muda, kira-kira masuk akal begitu, ini ya. yang sedang duduk sendirian di taman. Oke. Dengan asumsi ketika dia duduk sendirian Ada di masalah. taman, dia sedang galau, sedang ada masalah. Itulah kemudian dia mulai masuk. Oke. Nah, ketika dia mulai masuk, di semua korban kami dengarkan, itu dimulai dengan menunjukkan keibaan bahwa dia ini disabilitas, tidak bisa apa-apa,
dia mau ngapa-ngapain aja susah, direndahkan, Ya, begitu. ya, ya, Akhirnya ya. kemudian korban kan iba, kemudian korban menaruh kepercayaan Betul. kepada Dia bikin raport yang kuat dengan korban dengan itunya. Saya paham. Sampai Itu. sini saya paham. Oke. Setelah Pinter itu ini. kemudian dia menggali informasi Oke. sampai hal-hal yang sensitif yang Tertib ya, harusnya di sini tidak disampaikan triknya. oleh korban Ampling, itu guys. disampaikan. Oke. Nah, itulah yang kemudian setelah itu dia mencoba melakukan triknya dengan memberikan solusi. Dia kemudian mengaku sebagai orang yang bisa memberikan solusi, termasuk dia juga kemudian karena kemudian dia menebak-nebak tadi masalahnya itu, korbannya menjadi percaya bahwa si pelaku ini orang pinter ini karena dia bisa tahu masalah saya, kira-kira begitu. Sampai kemudian masuk pada akal. tahap bahwa saya bisa membantu masalah kamu. Tapi ini anak-anak mahasiswi yang terpelajar loh. Tetapi dalam kondisi kalau kita lihat background mereka memang dalam Ya, kondisi ya, dalam betul. konteks psikologis mereka Bermasalah. bermasalah. Nah, ini pengakuan Ini unik, mungkin Pak. salah satu Mbak, bisa korban nggak saya ini. minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan di taman nu kembi aku do. Aku lain indeng tulung padahal. Bahasanya Itu apa? mama kena. Aku yo radong. Kembi di Iya, itu lho, mama bahasanya lain dia. nu. Tapi maksudnya Kembi tahu aku lah. lain sanine. Nah kebetulan di taman tie deket kanca Pak Batur kan. Nah akhir jarin aku ndek kesemel jak kenendek kan, ndek kesemel jak kenendek jarin. Oh au kan ani juga nah lagu bahasa Indonesia waktu nu kadun. Ingat ke nih arak bukti nah. Ingat ke nih yang kenu ya suruh aku telepon mak, disuruh aku telepon mak coba cek mak antien den sekomplotan non kancana kan. Sencuru aku telepon mak meniunin. Aku sih keteleponan mak pokok. Ingat ke pokok yang kenu indah chat kalau gue lupa aku. Bahaya Gus, ampling. Ini nih ya. Pelan-pelan Pak Sofi. Mau dibilang lucu ya gimana? Tapi nyatanya Gus pinter ya, mahir dalam mengendari kendaraan. Pelan-pelan Pak Sofi. Astagfirullahaladzim. Ini ada lagi ya, Gus naik Tosa ya. Roda 3. Iya, pertama kita hidupkan. Agus nih bos, Namanya tampil. Lawi. Agus nih bos. Tamplek dong. Iya. Ini kita lepas dulu rem tangannya. Ya, kita lepas rem tangan ya. Sudah dilepas rem tangan. Ih, Kita tahan mahir gas dan dia. tahan remnya sedikit. Sedikit digas. Iya. Masukkan giginya sedikit. Dan berangkat nih. Oke. Pinter ini Tante Agus ya. Bisa segalanya, Agus serba bisa ini ya, Agus ini ya. Bisa naik kendaraan bisa, motor bisa, apalagi naik perempuan ya. Ini pinter mahir ini Agus ini. Atret aja pinter. Iya Gus, tampling. Oke. Kita kembalikan giginya. Iya. Dan Oke, menyalawi. Tampling. Sekian dan terima kasih. Agus nih bos, tampil. Kasus Agus adalah kasus yang susah teman-teman karena terbukti dengan butuh waktu untuk bisa membuktikan bahwa Agus ini bersalah 15. dan sampai sekarang itu nah. terkumpul Udah 15 sekarang ya korban ini ya. ternyata, dan mungkin masih ada lagi korbannya, dan sekarang Agus ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa susah? Karena butuh waktu untuk ngumpulin waktu dan susah Tangannya nih. nggak punya ya. Polisi mau Masa mau berbuat diborgol? gimana? Agus nggak punya tangan. Mungkin kalau Agus punya tangan udah bisa diborgol dari kemarin kali ya. Coba, gimana pendapat Iya. kamu?
rekonstruksi ya. Diteriakin aja kayak gitu masih sangar nih wajahnya Agus ini. Agus nih bos, tampil dong. Mau kemana deh? Mau ke depan beli, mau cari tangan cowok yang bisa dipegang. Mas emang gak ada tangannya, tapi Mas bisa kok mengkobok-kobok jiwamu deh. Tampil dong bos. Istighfar beli. Iya maaf, mana mungkin saya bisa mengkobok-kobok jiwamu. Kan saya aja makan masih disuapin, baju aja masih digantiin. Bener juga sih. Kamu saya lihat-lihat kayaknya lagi murung ya. Iya nih beli, lagi ada masalah keluarga. Ikut ke homestayku aja yuk. Mau ngapain beli? Jangan aneh-aneh loh. Aman, tenang aja. Saya mana mungkin seperti itu. Tangan saya aja nggak ada. Yuk, ikut saya yuk ke homestay yuk. Ayo deh beli. Pegangan pundak. Ayo deh masuk deh. Ada aja taruh di ini ya, teman-teman netizen ini ya. Masuk. Sini duduk deh. Jadi kenapa? Coba ceritain sama Beli. Jadi gini beli, keluarga saya lebih sayang kucing Anggora dibanding saya. Oh tenang, saya bisa kok menyayangi kamu dengan tulus. Tampil. Agus nih bos, tampil dong. Agus buntung goblok. Gus, mau ikut Gus? Misi. Tidak, mata saya terluka. Oke teman-teman, itu tadi ya semua video ulasannya ya. Itu ya banyak juga ya para netizen itu bikin parodi. Ya, lucu juga sih ya, parodinya lucu. Jadi tapi ada juga ya selain Agus itu yang buntung 2 itu. Tapi dia ya pengennya viral ya tetepan, tapi dengan yang positif dia bikin parodi ya akhirnya viral ya. Jadi kayak tadi ya, ternyata Agus itu ya pandai naik kendaraan, pandai, pinter, mahir ya. Makanya kalau atas pengakuannya dia makan masih disuapin, baju dibukain, ya bisa juga masuk akal. Tapi ya kenyataannya Agus sendiri naik motor aja bisa ya. Bahkan ada ya di video tadi itu makan, minum sendiri ya pakai gelas pas mabuk-mabukan tadi bisa ya. Jadi ya kesimpulannya yang jelas Agus sekarang sudah jadi tersangka ya. Sampai sekarang sudah 16 korban yang melaporkan ya. Jadi tergantung teman-teman ya, itu mau menyikapinya gimana ya. Oke teman-teman, gitu aja ya. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen pada kolom komentar di bawah ya, supaya kami bisa memberikan informasi yang terupdate berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, supaya channel ini berkembang.